Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya ajak Anda untuk mengambil Alkitab dan mengikuti bersama-sama dengan saya, supaya firman Tuhan juga bicara kepada Anda secara pribadi. Hari ini kita akan lanjut buka Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara, Thomas bergumul dengan identitas pribadinya dia. Bagaimana dengan Anda? Namun kita perlu tahu bahwa Yesus melibatkan Thomas di dalam rencananya dia yang besar. Padahal problem yang paling besar yang dimiliki oleh Thomas adalah dia merasa dia nggak penting. Coba saudara saat ini katakan, saya bisa memenangkan perasaan rendah diri. Poin yang pertama, Anda penting, Anda dikasihi, Anda berharga. Anda perlu mengerti bahwa Thomas itu dipilih karena Yesus melihat potensi dalam dirinya Thomas. Demikian juga Tuhan melihat potensi dalam diri Anda. Tapi kalau Anda sendiri nggak bisa melihat potensi itu dalam diri Anda, maka susah sekali atau nggak mungkin untuk mencapai sesuatu yang signifikan. Jadi Anda mesti percaya dan melihat bahwa Anda itu signifikan karena Tuhan pilih Anda. Anda bergumul dengan identitas, itu bisa mempengaruhi beberapa hal yang beberapa hari yang lalu sudah saya bahas. Dengan cepat saya akan ulangi lagi, yaitu kalau Anda mempunyai pergumulan di dalam identitas, itu bisa mempengaruhi perasaan aman. Bisa mempengaruhi perasaan penting, Anda rasanya nggak penting terus. Kompetensi Anda, ya, prestasi Anda, fokus Anda, garis arah Anda, pemilihan waktu Anda, pengaturan waktu Anda, dan juga kapasitas hubungan atau relasional dengan orang lain. Kalau kita bicara mengenai perasaan aman, ya, keamanan, itu bicara mengenai Anda itu rasanya itu nyaman sebetulnya, ya. Dan kalau Anda aman itu, maka Anda akan ada keteraturan di dalam hidup Anda. Dan Anda akan mempunyai stabilitas dan perasaan satu keyakinan. Anda bisa bayangkan apa enggak? Atau Anda berpikir, kayaknya hidup saya ini enggak teratur nih, enggak ada ordernya, ya, enggak ada ordernya. Kemungkinan karena Anda enggak merasa aman di dalam hidup Anda. Kalau Anda enggak merasa aman, ya, maka Anda enggak akan merasa yakin. Berarti itu mempengaruhi keputusan-keputusan yang Anda buat. Artinya, kalau Anda nggak merasa aman, maka Anda nggak bisa membuat keputusan yang terbaik di dalam hidup Anda. Kalau Anda nggak merasa aman menjadi siapa Anda sesungguhnya, maka keputusan atau proses-proses keputusan yang Anda buat itu bisa dipintas, ya, bisa dipangkas, bisa ada nggak terlaksana. Kalau Anda merasa nggak aman, maka perasaan aman yang Anda punya itu hanya Anda alami, Anda bergerak berdasarkan takut, bukan berdasarkan iman. Saudara, kalau Anda melihat di dalam konteks yang lain di dalam Alkitab, ya, Anda bisa melihat bahwa ternyata Thomas, kita bisa melihat cerita-cerita cuplikan, cerita-cerita kehidupan Thomas, ya.
Thomas itu bukan hanya nggak merasa aman di sini aja ya, tapi dia nggak merasa Tuhan Yesus melindungi dia. Masih ingat apa nggak saudara ceritanya waktu Yesus memanggil murid-muridnya untuk pergi mengunjungi Lazarus yang sudah meninggal. Lazarus sudah mati. Yesus berkata, ayo sekarang kita pergi ke sana. Apa yang dikatakan Thomas? Ayo kita pergi bersama-sama dengan dia untuk mati dengan Yesus. Thomas nggak melihat hidupnya ini lebih jauh daripada yang dia pikirkan. Pada malam waktu perjamuan, pada Passover, ya Paskah ya, bukan perjamuan tapi waktu masa-masa Paskah itu, tahu nggak saudara? Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan kamu akan tahu jalan ke sana. Siapa yang tanya? Siapa yang omong? Siapa yang ragu? Yang bilang, kami nggak tahu jalan ke situ. Yang ngomong itu Thomas. Thomas sekali lagi mengungkapkan perasaan ketidakyakinannya. Ini Yesus mau kemana ya? Oke, poin yang kedua. Poin yang kedua menurut saya akan memberikan satu keyakinan kepada diri saudara, yaitu apa? Poin yang kedua, Anda perlu tahu bahwa nggak apa-apa, tidak apa-apa untuk menjadi dirimu sendiri. It's okay to be who you are. Thomas dipanggil sebagai si kembar ya, yang kita tahu dia itu secara langsung atau nggak langsung dia dibandingkan dengan orang lain ya. Semua yang dia lakukan akan diukur, dibandingkan dengan orang lain. Karena apa? Karena identitasnya dia, julukannya dia, nickname-nya dia, itu si kembar. Dia nggak merasa aman karena dia dibanding-bandingkan. Bagaimana dengan Anda? Udah cukup lah. Sekarang ini biar izinkan Tuhan bicara kepada Anda. Jangan izinkan Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain. Ini menyakitkan diri Anda sendiri kalau Anda membandingkan dirimu dengan orang lain. Jadi kalau Anda merasa sukses, ya, Anda merasa Anda mencapai target Anda, goal Anda, ya. Lalu tiba-tiba waktu Anda membandingkan dengan orang lain ternyata masih nggak seperti si A, nggak seperti si B. Padahal sebetulnya udah bagus. Dan kalau Anda izinkan itu terjadi dan menjadi kebiasaan dalam hidup Anda, menjadi pattern, menjadi pola dalam hidup Anda, lama-lama ya Anda nggak merasa Anda itu cukup baik, dan Anda bisa ada tuduhan di dalam diri Anda. Yang tuduhan itu dari si iblis, karena mereka tahu mereka akan mengejar, mereka akan menekan perasaan Anda sehingga Anda ngerasa nggak aman. Artinya apa? Pada satu saat Anda merasa Anda hanya membandingkan diri Anda dengan satu orang. Tapi karena Anda nggak bereskan itu, Anda lama-lama bisa membandingkan diri Anda dengan semua orang. Anda nggak baik. Anda nggak cukup baik. Anda kurang baik. Pertanyaannya sekarang, di mana kita bisa mendapatkan perasaan aman, perasaan keyakinan? Bagaimana kita bisa mengembangkan perasaan itu? Aman, kita tahu kita aman. Kita bisa memilikinya kalau kita tahu it's okay untuk Anda menjadi siapa Anda. Saudara, berapa hari yang lalu dan ayat-ayat ini dipakai dengan banyak gereja di seluruh dunia, Mazmur 91. Dan saya pernah katakan bahwa Mazmur itu dinyanyikan ya, ada iramanya. Saya nggak menghafalkan Mazmur 91 ayat-ayat ini ya, tapi saya ini berapa tahun yang lalu, udah lama ya. Saya ini saya ingat lagunya. Bahasa Inggrisnya tuh begini. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty.
And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Jadi kalau Anda nyanyikan, Anda mazmurkan, berikan irama, Anda bisa yakin, oh ternyata ini loh jawabannya. Tuhan berkati. Kita akan lanjut lagi. Semoga Anda bisa mengalami transformasi di dalam hidup Anda. Tuhan berkati.